Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak didik kelas 6 ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu jenis atau gerhana matahari ya. Kemarin kita sudah membahas tentang gerhana bulan ya. Nah, sekarang adalah materi lanjutan ya, IPA ya, kelas 6, yaitu tentang gerhana matahari. Oke, perlu anak didik sekalian ketahui ya, bahwa matahari ya, atau gerhana matahari ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah gerhana matahari total ya, yaitu gerhana matahari total terjadi pada daerah umbra ya. Apa itu umbra? Umbra adalah daerah ya yang gelap total ya. Jadi daerah yang terlindungi atau terhalang ya, terhalang oleh bulan ya secara total. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah gerhana matahari cincin ya. Oke, kenapa disebut cincin ya? Karena gerhana matahari cincin terjadi pada daerah penumbra ya. Posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari ya. Nah, jadi daerah penumbra yaitu daerah yang di luar umbra ya. Oke, kemudian gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari terjadi pada daerah penumbra ya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini saksikannya video ya tentang terjadinya gerhana matahari. Oke, diperhatikan. Jadi semakin lama ya, semakin menutupi ya bulan, semakin menutupi matahari, karena bulan berada di tengah ya antara matahari dan bumi, sehingga menutupi ya. Oke. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang pasang surut air laut. Oke, silakan saksikan ya videonya ya tentang pasang surut air laut. Nah, seperti ini ya. Pasang surut merupakan pergerakan air laut ya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan bulan. Oke, airnya ya semakin lama akan semakin pasang ya. Oke, karena adanya gaya gravitasi dari matahari dan bulan. Oke, ada beberapa jenis ya pasang, yaitu pasang perbani adalah pasang air laut pada kondisi pasang naik tertinggi atau pasang surut terendah, yaitu disebut dengan pasang perbani. Terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus ya. Oke. Kemudian pasang purnama adalah pasang naik dan pasang surut yang terjadi apabila posisi matahari dan bulan berada pada posisi tegak lurus ya, tegak lurus perbani. Oke. Pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah disebut dengan perbani ya. Sedangkan pasang naik dan pasang surut purnama ya. Oke, ini adalah contoh dari gambar dari pasang perbani dan pasang purnama. Pemanfaatan pasang naik dan surut air laut ya, seperti pembuatan garam ya. Pasang naik untuk mengisi tambak garam. Kemudian nelayan mencari ikan saat pasang naik. Kapal-kapal besar dapat berlabuh di dermaga pada saat pasang naik. Kemudian sistem penanggalan. Ada dua macam sistem penanggalan. Pertama, penanggalan berdasarkan revolusi bulan atau hijriah. Kemudian penanggalan berdasarkan revolusi bumi yang disebut dengan Masehi. Oke, seperti di atas ya, yaitu bulan Masehi atau tahun Masehi adalah seperti Januari ya, Februari, Maret ya, dan seterusnya. Kemudian ada tahun Hijriah ya, seperti Rabiul Awal ya, Rabiul Akhir, Muharram, itu adalah bulan-bulan Hijriah ya, atau disebut dengan tahun Hijriah.
Penanggalan Masehi ya, itu adalah ya dari bulan Januari sampai dengan Desember ya. Jumlah hari biasanya 31 ya di Januari, 28 di Februari ya, atau Kabisat itu 29. Kemudian penanggalan Hijriah itu bulan pertama adalah Muharram ya, sampai dengan bulan ke-12 itu Zulhijjah ya. Rata-rata jumlah harinya adalah 30 ya, 30 atau 29. Total 354 hari ya dalam setahun, tahun Hijriah. Sedangkan Masehi adalah totalnya 365 ya, atau 366 di tahun Kabisat. Kemudian kita akan bahas tentang rotasi bumi. Pergerakan bumi pada porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi adalah 23 jam 56 menit 3 detik ya, dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Oke, perhatikan ya. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa seperti pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari ya dari timur ke barat. Jadi sebetulnya ya matahari itu tidak bergerak ya. Jadi yang bergerak adalah bumi ya, dan bulan mengelilingi matahari. Makanya adanya disebut dengan gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Kemudian perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda derajat busurnya. Pembagian daerah waktu di Indonesia mulai dari barat ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, itu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian waktu Indonesia bagian timur, yaitu Pulau Maluku dan Papua. Selanjutnya revolusi bumi. Pergerakan bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Bumi membutuhkan waktu 365/4 hari atau 1 tahun untuk melakukan 1 kali revolusi. Oke, revolusi menyebabkan beberapa peristiwa. Perbedaan musim ya di belahan bumi utara dan selatan. Terjadi perbedaan lamanya waktu, malam dan siang. Perubahan kedudukan matahari. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.